Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Saya baik, sehat dan luar biasa. Luar biasa, Bu Tuti, semangatnya hari Ya. ini. Bu Tuti, hari ini saya akan melaksanakan observasi terhadap pembelajarannya Bu Tuti ya. Sebelum observasi kita laksanakan, boleh saya lihat RPP-nya Ibu? RPP. Ya. Bu Tuti sudah siap kan? Insya Allah siap ya. Oke, ini ada daftar hadir. RPP dengan apa RPPD? RPP-nya yang mana Bu Tuti? Satu pertemuan. RPP-nya ya, hari ini di observasi nanti Ibu akan menyampaikan materi tentang sistem komputer ya Bu ya, sistem komputer. Kemudian di RPP juga tujuan pembelajaran sudah ada. Ibu akan menyampaikan tentang bagaimana perangkat lunak, perangkat keras ya. Baik Bu Tuti. Bu Tuti, sebelum observasi kita laksanakan, saya mau bertanya Bu Tuti tentang beberapa hal. Bagaimana Ibu merencanakan pembelajarannya Ibu di kelas nanti? Bagaimana saya merencanakan pembelajaran di kelas? Jadi pembelajaran ini akan saya gunakan beberapa metode dengan media pembelajaran. Jadi metode pembelajaran yang akan saya gunakan dalam elemen ini, elemen sistem komputer ini adalah metode PBL, Problem Based Learning. Kemudian saya juga akan menggunakan media pembelajaran seperti ini, LCD proyektor dengan tayangan slide, kemudian langsung memberikan contoh-contoh perangkat dalam sistem komputer itu sendiri. Ya, berarti Ibu menggunakan nanti beberapa sumber ya. Ya, Ibu menggunakan metode PBL. Ya. Bagaimana Ibu merancang pembelajaran dengan menggunakan metode PBL itu nanti di kelas? Mungkin Ibu bisa jelaskan dari tahap pembukaannya bagaimana, kemudian kegiatan intinya bagaimana, kemudian penutupnya bagaimana. Oke. Jadi saya sengaja menggunakan PBL ini ya, karena saya pikir ini adalah metode yang cukup efektif ya untuk pembelajaran di elemen ini. Jadi nanti saya tentunya akan melakukan proses kegiatan pembelajaran ini dengan beberapa fase ya, sesuai dengan sintak yang ada di metode ini, metode PBL ini. Jadi mulai dari persiapan pembelajaran, yaitu nanti saya bisa mengkondisikan peserta didik, kemudian mengajak untuk berdoa, kemudian saya bisa mengecek kehadiran mereka, kemudian setelah itu saya bisa ke fase berikutnya dengan menayangkan slide. Kemudian di sana saya akan menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran saya, kemudian materi yang akan saya sampaikan di situ. Kemudian saya berlanjut ke fase berikutnya, yaitu dengan membagi mereka dengan beberapa kelompok untuk melakukan diskusi. Jadi selain itu saya akan membagikan LKPD kepada kepada tiap-tiap kelompok untuk saya ukur nanti sejauh mana pemahaman mereka. Nah, bagaimana saya bisa mengetahui mereka sudah mengetahui sudah memahami atau tidak. Jadi dari hasil diskusi mereka di LKPD itu, kemudian nanti saya akan meminta mereka untuk presentasikan ke depan kelas seperti itu. Baik Bu, selain menggunakan metode tadi,
ada nggak ibu gunakan misalkan alat bantu, misalkan berupa video, gambar dan lain sebagainya? Iya tentu ya, karena saya di sini kan menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan tayangan slide ya, dengan pantulan LCD proyektor. Jadi di sana tidak hanya melalui layar LCD, tayangan LCD itu saya berikan, jadi secara langsung pun saya memberikan contoh kepada mereka. Oh, kayaknya ini menarik gitu ya. Saya yakin nanti pembelajaran ibu akan menjadi sangat menarik di hadapan siswa, karena kan siswa kita itu lebih senang melihat ya, melihat kemudian menonton dan lain sebagainya. Itu kayaknya ini pembelajaran itu sangat bagus sekali. Baik ibu, apa yang ingin ibu harapkan dari penggunaan metode PBL ini? Tentunya dengan metode ini saya bisa langsung mendapatkan hasil dari peserta didik itu sendiri. Karena apa ya, seperti saya jelaskan tadi, saya bisa membagi mereka dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi menggunakan LKPD. Kemudian setelah itu saya juga akan memberikan mereka kan di sana nanti akan melakukan literasi. Kemudian dari hasil diskusi itu mereka akan mempresentasikan di depan kelas. Nah, setelah mereka mempresentasikan sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD, kemudian saya akan memberikan mereka kesempatan langsung untuk mengerjakan evaluasi konten melalui Google Form. Jadi di sana saya bisa melihat langsung hasil mereka. Jadi apabila mereka sudah mendapatkan nilai di bawah standar ketuntasan, maka saya bisa melakukan proses remedial. Ya, seperti itu. Berarti menurut ibu ini metode yang sangat efektif. Iya, cukup efektif. Baik ibu. Nah, menurut ibu di dalam menggunakan metode PBL nanti kira-kira apa nih tantangan ibu menggunakan metode ini? Tantangan saya menggunakan PBL ini mungkin pada saat diskusi ya, pembagian kelompok diskusi, karena saya yang membagi kelompok mereka bukan atas kemauan mereka, jadi saya ya langsung membagi begitu saja. Jadi saya pikir nanti kerjasama antar kelompok itu mungkin ya akan menjadi tantangan saya, karena mereka kan istilahnya nggak sejalan atau apa ya, ada saja nanti di antara anggota kelompok itu yang masih malu-malu mengeluarkan pendapatnya, atau yang ada mungkin yang hanya satu bekerja, yang lainnya tinggal menonton, atau mungkin ada juga yang apa istilahnya hanya menerima dari temannya yang sudah menjawab misalnya, jadi dia hanya terima beres. Jadi itulah mungkin tantangannya yang akan saya hadapi. Tapi tentunya ibu sudah punya strategi kan untuk mengatasi tantangan. Iya. Ya. Baik. Jadi nanti pada saat pelaksanaan observasi ibu yang akan saya amati itu mulai dari tahap pembukaan ibu ya. Tahap pembukaan kan di sana ada 3 fase ya, ada pembukaan, inti dan penutup ya. Nanti yang akan menjadi fokus pengamatan saya, terutama bagaimana ibu melaksanakan diferensiasi prosesnya ya. Diferensiasi proses itu kan bagaimana ibu menyampaikan materi supaya siswa itu betul-betul memahami materi itu. Kemudian juga yang menjadi fokus pengamatan saya nanti tadi ibu sudah menyampaikan tantangan yang akan dihadapi melaksanakan proses pembelajaran itu, mungkin itu juga menjadi fokus pengamatan saya, bagaimana ibu mengkondisikan siswa dalam rangka mengatasi tantangan itu ya. Baik, semangat Bu Tuti. Bu Tuti sudah mempersiapkan semuanya ya? Iya. LCD semuanya sudah ada, LKPD sudah ada. Iya, semangat Bu Tuti. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Tuti lanjut ke kelas ya. Terima kasih Bu Rida. Terima kasih. Nanti kita ketemu di kelas Bu Tuti ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, PSPT, gimana kabar kalian? Baik. Kenapa lama sekali? Ngantuk. Marinya semangat dong ya. Oke, sudah di komputer masing-masing? Silakan tasnya mungkin bisa dirapikan di belakang. Ya? Tangan bisa taruh di belakang dulu. Oke, sekarang Bu Guru mau mengecek kehadiran kalian ya. Ahmad Habibi? Masuk. Ar-Radwi? Ayudhya Kartika? Masuk. Dea Puji? Iya. Oke, baik. Ketua kelas minta
pimpin tangannya berdoa dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Kakak kelas. Baik, jadi hari ini kita akan membahas elemen berikutnya ya, yaitu sistem komputer ya. Kalian pernah mendengar sistem komputer? Istilah sistem komputer? Pernah? Pernah. Apa? Seperti apa sistem komputer? Atau yang di depan kalian ini apa? Komputer. Yang mana namanya komputer? Semuanya. Yang mana? Yang semuanya yang mana? Monitor, keyboard, mouse. Oke, sekarang kita kenal dulu ya. Yang ini apa? Ada yang kenal nggak? Oke. Kemudian yang ini? Keyboard. Oke, keyboard. Kemudian yang ini? Monitor. Terus yang di bawah dari kaki kalian? CPU. Oke. Yang mana yang disebut dengan komputer? Semuanya. Ya, karena komputer itu satu rangkaian ya. Jadi nggak bisa misalnya yang kita ambil monitor ini aja ini yang lantas kita katakan sebagai komputer, enggak ya, nggak bisa. Atau misalnya ada monitornya, ada keyboardnya, ada mouse-nya, terus ini kita katakan komputer, bisa nggak? Nggak bisa ya, karena nggak ada CPU-nya ya. Jadi ini satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Jadi semuanya harus lengkap, itu yang disebut dengan komputer. Jadi serangkaian alat. Jadi komputer itu serangkaian alat yang alat elektronik yang terdiri dari software dan hardware-nya. Jadi kalau misalkan alat-alat ini aja yang ada tapi nggak ada software-nya juga nggak bisa dikatakan sebagai komputer. Oke, paham ya? Kalian pernah berkomunikasi menggunakan ini apa namanya, alat-alat digital? Pernah. Ya, apa aja? Pernah ngapain aja? HP. Makanya kan ngapain aja? Teleponan, video callan, chatan, apa? Sosial media ya? Terus apa lagi yang lain? Ya, selfie apa itu juga termasuk ya, kegiatan kita menggunakan media digital. Baik, silakan kalian perhatikan ke layar. Jadi kita akan membahas tentang elemen sistem komputer ya. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran kita dalam elemen ini, jadi ada beberapa kompetensi atau tujuan pembelajaran yang harus kalian penuhi ya. Pertama, diharapkan kalian setelah belajar tentang sistem komputer ini, kalian mampu memahami sistem operasi. Jadi kalian harus bisa pahami dulu apa itu sistem operasi ya, sehingga kalian bisa memahami apa itu sistem komputer. Nah, kemudian kalian diharapkan mampu memahami perangkat lunak. Jadi kalian harus bisa mengetahui apa itu perangkat lunak. Kemudian kalian mampu memahami perangkat keras. Kemudian kalian mampu memahami peran pengguna. Oke, sekarang kita harus memahami dulu apa itu perangkat lunak ya. Perangkat lunak adalah perangkat yang hanya bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh ya. Contohnya apa? Apa contoh perangkat lunak? Apa contoh perangkat lunaknya apa? Iya, aplikasi. Jadi perangkat lunak itu ada dua ya. Ingat ya, perangkat lunak itu ada dua, ada sistem operasi, ada sistem aplikasi. Oke, baik. Kalian silakan kita bentuk kelompok ya. Iya. Ini berapa jumlahnya? 10. Oke, ini aja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke, silakan ini. Boleh agak mepetan dulunya agar bisa mendiskusikan pekerjaannya. Ini sini aja. Ini ya.
Apa ada yang belum dipahami di LKPD-nya? Ada. Ada? Di bagian yang mana yang belum dipahami? Kelompok mana yang belum memahami LKPD-nya? Halo? Bapaknya Melani gimana? Sudah paham semuanya? Dan yang mereka dalam sistem operasi. Kayak gimana? Tentang sistem operasi ya. Di sini kalian jelaskan bagaimana itu sistem operasi. Jadi dari awal bisa nanti kalian jelaskan dulu sistem operasi itu seperti apa. Kemudian nanti bagaimana sistem kerjanya, terus apa saja contoh-contoh sistem operasi seperti itu. Oke? Kelompok yang lain gimana? Oke, waktu kalian lagi beberapa menit lagi. Baik kelas, waktu kalian sudah selesai, silakan kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian di LKPD dengan masing-masing kelompok ya, bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan, mungkin kelompok siapa yang udah siap bisa langsung maju ke depan ya. Satu. Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain tolong perhatikan temannya ya. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami tentang materi sistem komputer. 1. Uraikan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang mampu mengelola sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Contoh sistem operasi. Contoh sistem operasi Windows, Unix, Linux, IB, OpenSolaris, Chrome OS. Uraikan tentang perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak adalah sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Keempat, contoh-contoh perangkat lunak. 1. Microsoft Word, 2. OpenOffice Writer, 3. Notepad, 4. WPS Word, 5. Wordpad, 6. Microsoft Excel. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih ya kelompok 1. Baik, dari presentasi kalian tadi, LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi, kira-kira ada yang belum kalian pahami tidak? Atau mungkin ada yang perlu dipertanyakan? Ada. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan ya Rani. Bu, apa bedanya kita nyimpan file di HP, komputer, dan flash disk? Apa perbedaan tempat menyimpan file? Yang jelas berbeda ya. Kira-kira kalau kalian menyimpan di HP, di komputer dengan yang di flash disk itu bentuknya sama apa enggak? Beda ya. Itu jelas berbeda ya. Jadi kalian juga harus bisa membedakan media penyimpanan ya. Jadi media penyimpanan itu ada 3. Oke baik. Silakan Bu Guru bagikan link evaluasinya. Kalian bisa mengerjakan di Google Form-nya. Oke, silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang.
elemen berikutnya yaitu JKI ya, jaringan komputer dan internet. Oke, ketua kelas silakan mungkin bisa dipimpin berdoa sebelum kita menutup pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Tuti, tadi saya mengamati pembelajarannya Ibu sudah sangat bagus sekali, Bu Tuti ya. Terima kasih. Cuman sebelum saya menyampaikan catatan saya ingin dengar sendiri dari Bu Tuti nih, bagaimana Ibu merefleksikan pelaksanaan pembelajaran tadi. Baik Bu, terima kasih sebelumnya Bu Ridho. Jadi refleksi saya terhadap pembelajaran saya tadi itu, jadi cukup ini ya, cukup baik. Hanya saja memang ada sih beberapa pastinya ada yang miss ya, karena saya sudah melakukan kegiatan tadi sesuai dengan sintak-sintak pembelajaran yang saya gunakan. Jadi tadi missnya ada saya pikir di bagian saya memberikan kesempatan kepada anak-anak pada saat saya membagikan link untuk evaluasi konten. Jadi saya pikir mungkin itu waktunya kurang ya buat mereka, karena di sini kan kita tahu sendiri bahwa kemampuan peserta didik itu kan tentunya berbeda-beda ya. Jadi ada yang langsung loading, ada yang mungkin loadingnya lama. Jadi waktunya sudah saya patok secara serentak. Jadi mungkin di situ aja. Terus kedepannya bagaimana kira-kira Ibu mengatasi permasalahan yang tadi Ibu ungkapkan? Tentunya saya akan memberikan kesempatan kepada mereka yang mungkin saya akan membagi ya. Tentunya saya akan memilah. Jadi mana peserta didik yang memiliki kemampuan yang yang cepat paham dengan yang kurang memahami. Jadi mungkin dari segi pertanyaan atau mungkin nanti akan saya berikan pekerjaan yang berbeda sesuai dengan level mereka. Baik Ibu, menurut Ibu tadi kan di awal sudah disampaikan beberapa tujuan pembelajaran ya. Nah, apakah tujuan pembelajaran Ibu pada saat proses tadi sudah tercapai nggak? Secara keseluruhan ya, jadi tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi itu kan khusus untuk satu elemen. Jadi satu elemen itu kan belum tentu kita melakukan sekali pertemuan ya. Jadi saya pikir ya belum semuanya tujuannya tercapai. Jadi karena tadi kan saya biasanya menyampaikan tujuan pembelajaran untuk satu elemen, jadi untuk satu elemen itu saya gunakan untuk beberapa kali pertemuan. Jadi untuk pertemuan pertama cukup untuk beberapa tujuan pembelajaran dulu, jadi untuk pertemuan berikutnya untuk tujuan yang berikutnya. Berarti tujuan hari ini sudah tercapai. Iya. Ya? Baik Bu. Ibu, tadi Ibu menggunakan metode PBL ya, problem based learning. Iya betul. Seberapa efektif menurut Ibu dari praktik tadi Ibu menggunakan metode itu dalam rangka membantu Ibu mencapai tujuan pembelajaran tadi? Ya cukup efektif ya, karena kita kan sudah melakukan tahap-tahap pembelajaran, proses pembelajaran itu sesuai sintaknya. Jadi mulai dari saya persiapan peserta didik, kemudian saya memberikan tayangan slide, kemudian saya memberikan mereka kesempatan untuk literasi, kemudian saya bagikan LKPD. Jadi dari sana saya bisa langsung melihat hasil dari pemahaman mereka pada saat pertemuan pembelajaran. Selanjutnya Bu Tuti, kalau saya menggunakan skala 1 sampai 10 nih, kira-kira Ibu berada pada skala berapa dari praktik pembelajaran tadi? Berapa ya? 8 ya? 8 ya? ya? 8. Bisa dijelaskan kenapa Ibu bisa berada di skala 8? Iya, kalau saya ngambil skala 10 kan terlalu sempurna ya, karena pastinya ada miss-nya ya. Oke, jadi saya pikir tadi saya sudah sesuai dengan sintaknya.
Kemudian yang membuat saya sampai berani mengambil skala 8 karena pasti ya ada beberapa miss. Kemudian di samping itu juga saya pikir juga keaktifan siswa juga tadi agak kurang ya. Jadi di situ. Baik Ibu, Itu saya yang kurang iya. ini. Kedepannya Ibu, kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses pembelajarannya itu? Kompetensi apa yang saya kembangkan? Saya ingin saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya ingin semua peserta didik itu aktif. Jadi ada istilahnya timbal balik atau feedback apalah istilahnya. Jadi semua aktif ikut melakukan kegiatan diskusi, kemudian tanya jawab, mungkin peserta didik banyak yang bertanya dan seterusnya seperti itu. Baik, Bu Tuti, dari pembelajaran tadi saya ingin menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya, tidak apa-apa Bu ya. Tadi saya lihat pada tahap pembukaan Ibu sudah sangat bagus sekali, di mana Ibu sudah menyapa siswa, kemudian mengkondisikan kelas, mengabsen siswa, kemudian berdoa, sudah masuk semua. Kemudian tadi juga yang menarik itu Ibu memberikan pertanyaan pemantik ya, dengan menunjukkan ini loh namanya mouse, ini namanya keyboard, itu sudah sangat luar biasa. Jadi cukup memancing pemahaman siswa tentang apa sih materi sistem komputer. Nah, kemudian di bagian inti juga begitu, Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan materi lewat PPT-nya. Cuma mungkin yang perlu Ibu perhatikan ya, pertama saat pembagian kelompok Bu. Saat pembagian kelompok mungkin Ibu bisa menggunakan nomor urut absen. Nomor urut absen. Nomor urut absen sehingga mereka akan cepat. Seperti tadi kayaknya ada beberapa siswa yang tampak kebingungan mencari anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua, ini Bu, saya lihat tadi ada beberapa kelompok yang jumlahnya 3, ya, ada yang 4. Nah, kalau 4 ini kayaknya kebanyakan Bu. Jadi yang 4 itu bisa Ibu pecah menjadi 2 kelompok saja. Ya. Selanjutnya Ibu. Nah ini yang kurang Bu, karena tadi saya perhatikan ada siswa yang sepertinya tidak memperhatikan materi pembelajarannya Ibu, karena saya lihat mohon maaf Bu Tuti, Ibu tidak memberikan ice breaking. Iya betul. Ya, jadi ice breaking itu sebenarnya sangat penting untuk mengembalikan fokus siswa. Jadi kalau kita terus menerus memberikan materi dan lain sebagainya itu kayaknya anak-anak lama-lama bosan juga ya. Jadi ice breaking itu sangat penting. Ya. Kemudian mohon maaf Bu Tuti ini agak banyak, tapi sudah bagus sih. Cuman maksud saya supaya kedepannya lebih bagus lagi Bu Tuti ya. Kemudian saat presentasi Bu Tuti, begitu siswa bertanya seharusnya dilemparkan dulu ke siswa yang lain. Ya. Ayo anak-anak siapa yang bisa menjawab pertanyaan temannya? Ibu kumpulkan 2 atau 3 orang, kemudian nanti baru Ibu simpulkan, Ibu luruskan bahwa ini loh jawaban yang dimaksud dari pertanyaan tadi. Kemudian bagian penutup sudah bagus, Ibu mengambil kesimpulan juga tadi, cuman ada yang kurang nih Bu Tuti. Ibu mungkin lupa melaksanakan refleksi. Melaksanakan refleksi. Ya, jadi Ibu bisa bertanya, anak-anak bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang dah dengan pembelajaran kita hari ini? Nah itu refleksi. Ya baik Bu Tuti, itu saja sih. Yang lain-lainnya sudah bagus semua dari bagian pendahuluan, inti dan penutup. Ya. Semangat Bu ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya memang refleksi ini ya kita saya lakukan. Mari Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.